Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang Syariah Enterprise Theory. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Hidayah, NIM 63030200085 dari program studi akuntansi syariah kelas 5C. Selanjutnya tentang landasan teori. Yang pertama, Quran Surat An-Nur ayat 56 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Jadi, Quran Surat An-Nur ayat 56 yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 215 yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan hendaklah diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Jadi, kedua ayat tersebut menjelaskan untuk membimbing kita pada suatu pemahaman bahwa dalam harta ini sebenarnya tersimpan hak orang lain, seperti hak para fakir miskin, anak-anak terlantar, dan ibnu sabil. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk menginfakkan sebagian harta kita. Jadi, pada pokok pembahasan ini, kita akan membahas tentang pengertian Syariah Enterprise Theory, yang kedua, tujuan Syariah Enterprise Theory, dan yang ketiga, implementasi Syariah Enterprise Theory. Pengertian tentang Syariah Enterprise Theory. Jadi, dalam Syariah Enterprise Theory, aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Maka, yang berlaku dalam Syariah Enterprise Theory adalah Allah sebagai sumber amanah utama karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholder pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang pemberi amanah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariah Enterprise Theory menjelaskan bahwa Allah sebagai pusat segala sesuatu dan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakilnya, atau disebut juga dengan khalifatul fil ar, yang memiliki konsekuensi untuk patuh terhadap semua hukum-hukum Allah dan membawa misi menciptakan, mendistribusikan kesejahteraan bagi manusia dan alam. Syariah Enterprise Theory merupakan enterprise theory yang perlu diinternalisasikan dengan nilai tauhid. Karena apa? Di sini, aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Jadi, semua yang ada di dunia ini adalah titipan dan itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tentang implementasi Syariah Enterprise Theory. Yang pertama, zakat. Jadi, dalam zakat
Akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan yang menjadi faktor motivasi Muzaki untuk membayar zakatnya di lembaga amil zakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban lembaga amil zakat atas amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dari unsur gharar atau tipuan untuk menghindarkan kerugian bagi yang terkait dalam pembiayaan. Jadi, Syariah Enterprise Theory mampu menunjukkan bahwa akuntabilitas salah satu pertanggungjawaban kepada Allah dalam menjalankan semua tugas-tugasnya. Oleh karena itu, akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dimiliki lembaga amil zakat bisa membuat seseorang untuk percaya dan ikhlas sepenuh hati membayar zakatnya di lembaga tersebut menjadi semakin tinggi. Selanjutnya yang kedua, riba. Penerapan Syariah Enterprise Theory dalam pembiayaan akad murabahah dapat menunjang kinerja bank muamalat dalam pengolahan aktivitas perusahaan yang berlandaskan konsep dan prinsip syariah. Hal ini karena apa? Karena Syariah Enterprise Theory mengandung nilai-nilai spiritual, sehingga dalam penerapannya sangat berperan penting dalam memaksimalkan segala bentuk pembiayaan, khususnya pada murabahah. Oleh karena itu, Syariah Enterprise Theory dapat terhindar dari hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bank syariah, terutama pada unsur riba. Tujuan dari penggunaan sumber daya tidak lain adalah untuk mendapatkan ridho atau izin Allah. Untuk apa? Untuk dicapai jika si hamba menggunakan sumber daya dengan cara yang dapat membuatnya menjadi membawa rahmat bagi seluruh isi alam. Syariah Enterprise Theory mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban, sehingga nilai-nilai keadilan tersebut diharapkan dapat melengkapi atau menyempurnakan sistem margin akad murabahah agar sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya. Jadi di sini itu riba dilarang karena apa? Karena Syariah Enterprise Theory itu menjelaskan tentang pertanggungjawaban. Yang ketiga, Corporate Social Responsibility atau CSR. Di sini implementasinya itu di perbankan. Karena apa? Karena bentuk pertanggungjawaban sosial yang dilakukan kepada lingkungan sekitarnya, khususnya pada bank syariah. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility atau CSR tidak hanya bentuk tanggung jawab kepada manusia dan lingkungan saja, namun juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Syariah Enterprise Theory ini sudah dinilai sesuai untuk mengukur tingkat penerapan CSR pada perbankan syariah. Perspektif ini memandang Allah sebagai sumber amanah utama dan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholder adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi amanah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tentang tujuan Syariah Enterprise Theory. Jadi, Syariah Enterprise Theory itu merupakan stakeholder tertinggi yang berpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat saya simpulkan dari tujuan Syariah Enterprise Theory yang pertama untuk mengurus agama, jiwa, kehidupan, akal, generasi, dan kekayaan. Baik, sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah
kata atau ucapan yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.